Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Insyaallah malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Man hafidul hadis? Siapa yang hafal hadis? Fadhal. Yang hafal hadis? Fadhal, Amit Krishna. Ahsantum, barakallahu fiikum. Yang lainnya? Ada yang hafal? Fadhal. Hafidha, Hasan. Hafidha, Tani. Ada perwakilan dari DSM. Barakallahu fiikum. Ya. Mengulang sedikit dari pembahasan yang kita sampaikan sebelumnya. Bab al-ma'asi min amril jahiliyah. Bab kemaksiatan termasuk di antara perkara jahiliyah. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki. Pelakunya tidak dikafirkan dengan melakukan kemaksiatan atau perkara-perkara jahiliyah tersebut kecuali kesyirikan. Ya. Telah kita jelaskan bahwasannya kemaksiatan disebut juga sebagai perkara-perkara jahiliyah. Di mana kemaksiatan dan perkara-perkara jahiliyah ini, ya, orang yang melakukannya tidak dikafirkan kecuali perkara jahiliyah yang sifatnya kesyirikan, ya, dan juga kekafiran yang besar. Nah, sehingga kalau kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan di dalamnya tentang perkara-perkara jahiliyah, itu adalah kemaksiatan dan pelakunya tidak dikafirkan. Ya. Sebagaimana ucapan Nabi SAW kepada Abu Dzar, yang ketika itu beliau mencela seseorang, ya,
mencela keadaan ibunya dengan mengatakan, "Yabna Sauda, wahai anak perempuan yang hitam." Sebagian riwayat menyebutkan diucapkan hal ini kepada Bilal. "Yabna Sauda, wahai anak perempuan yang hitam." Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan Abu Dzar kepada Bilal dengan sebutan tadi, Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dzar, ayartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencelaknya dengan keadaan ibunya? Sungguh engkau orang yang padamu ada sifat-sifat jahiliyah. Ya. Tapi tentunya harus kita pahami bahwasanya Abu Dzar, beliau adalah sahabat Nabi SAW yang mulia. Nah, ya, kebaikan yang beliau lakukan lebih banyak daripada kesalahan yang terjatuh padanya. Dan juga beliau ketika diingatkan oleh Nabi SAW, beliau pun segera melaksanakan, mengamalkan perintah Nabi SAW. Nah, ya. Atau sebagian ulama ada yang mengatakan bisa juga Abu Dzar tidak mengetahui bahwasanya perkara tersebut di antara sifat-sifat jahiliyah. Sehingga ketika sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan bahwasanya itu adalah perkara jahiliyah. Nah, dan Abu Dzar pun meninggalkannya setelah mendengar dari Nabi SAW. Nah, masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Fasammahumul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala menamai mereka sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Walaupun mereka melakukan dosa besar, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyebutkan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Ya. Apabila ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman, nah, maka damaikanlah di antara keduanya. Ya, kalau ada dua kelompok di antara orang-orang yang beriman saling membunuh, saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menamai mereka sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Tidak menyebut dengan perbuatan tersebut sebagai kafir. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyebut ta'ifatani minal mu'minin. Nah, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak
menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mubarak. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. Menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid. Ya. Ini pada zaman Hammad ibn Zaid, beliau menyebutkan bahwasanya ada orang-orang jindik yang sudah membuat 70.000 hadis-hadis palsu. Pada zaman beliau sudah banyak orang yang membuat hadis-hadis palsu. Qala haddatsana Ayyub. Menceritakan kepada kami Ayyub As-Sikhtiyani. Wa Yunus ibnu Ubaid. Anil Hasan. Siapa Hasan? Al-Hasan, yaitu Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, yang masyhur dengan sebutan Al-Hasan Al-Basri. Anil Ahnaf ibni Qais. Dari Ahnaf ibnu Qais. Ya. Ahnaf ibnu Qais disebut Muhadram. Muhadram yaitu orang yang bertemu dengan Nabi SAW, tapi ketika itu masih dalam keadaan kafir. Ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dia masuk Islam. Disebut dengan Muhadram. Ya. Beda dengan sahabat. Kalau sahabat, orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini sahabat. Ya. Ada benar orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, tapi ketika itu dalam keadaan belum beriman. Ya. Kemudian setelah wafatnya Nabi SAW baru dia beriman. Disebut dengan apa? Muhadram. Nah, kalau dilihat dari tingkatan, Muhadram ini setingkat dengan tabi'in. Nah, ya, dikatakan bukan sahabat Nabi SAW, tapi disebut dengan tabi'in Muhadram. Ya, pernah bertemu dengan Nabi SAW, tapi ketika itu belum beriman kepada Nabi SAW. Ya. Di mana Ahnaf bin Qais pernah melihat Nabi SAW, akan tapi sebelum dia masuk Islam. Beliau sebagai pemimpin Bani Tamim. Nah, Al-Ahnaf bin Qais. Ya. Terkenal dengan sifat penyabar dan kelembutannya. Qala, beliau mengatakan, "Dhahabtu li ansura hadar rajula." Aku pergi untuk menolong orang ini. Ya. Yang dimaksud orang ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ya. Disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Fitan dengan lafaz uridu nusrata ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menolong anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dimaksud adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, di mana ketika itu Al-Ahnaf bin Qais beliau hendak keluar bersama kaumnya, ya, untuk berperang bersama Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Nah, ya, beliau hendak menolong Ali bin Abi Thalib, membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Ma'ruf dalam sejarah. Peristiwa perang Jamal, peristiwa perang Siffin. Ya, terjadi apa yang terjadi dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Perang saudara, perang sesama muslim.
Nah, ya. Tetapi dengan kejadian tersebut, nah, jangan sampai kita mencela salah seorang pun di antara para sahabat. Kenapa? Dikarenakan kebaikan mereka lebih banyak daripada kesalahan yang terjatuh padanya. Cukup kita mengatakan, ya, yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala. Dikarenakan mereka semuanya adalah ahlul ijtihad. Orang yang pantas memiliki keahlian untuk berijtihad. Nah, kembali kepada hadis yang kita bahas. Kata Al-Ahnaf Ibnu Qais, aku pergi untuk menolong laki-laki ini. Siapa yang dimaksud? Ali bin Abi Thalib. Beliau keluar bersama kaumnya untuk menolong, membela Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa perang Jamal. Nah, falaqiyani Abu Bakrah. Kemudian Abu Bakrah bertemu denganku. Salah seorang sahabat yang mulia, Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala aina turid? Abu Bakrah mengatakan, kemana engkau hendak pergi? Qultu ansuru hadar rajula. Kata Ahnaf bin Qais, aku ingin menolong laki-laki ini. Aku ingin menolong Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, qala irji'. Kata Abu Bakrah, pulanglah engkau. Kembalilah engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iltaqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila kedua orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, masing-masing bawa pedang, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada di dalam neraka. Faqultu ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Kata Abu Bakrah, aku berkata, wahai Rasulullah, yang membunuh telah jelas diancam dengan neraka. Maka kenapa yang terbunuh pun diancam dengan neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dikarenakan, kata Nabi SAW, yang terbunuh pun sebelumnya dia semangat juga untuk membunuh temannya. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, ya, Al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala, ketika itu beliau bersama kaumnya, dikatakan dia sebagai pimpinan Bani Tamim, pembesar Bani Tamim. Ya. Beliau bersama kaumnya hendak membela, menolong Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Nah, peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, atau sahabiah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ketika itu Al-Ahnaf bin Qais beliau berpihak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau hendak pergi
bersama kaumnya, ya, menolong membela Ali bin Abi Thalib, bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanya, hendak kemana engkau ini? Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, aku hendak menolong Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan peperangan tersebut. Ya, mendengar ucapan Al-Ahnaf bin Qais, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menyampaikan suatu hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu ucapan Rasulullah, idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila ada dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, masing-masing membawa pedang, ya, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memahami hadis ini sifatnya umum. Ya, pokoknya kalau ada dua orang muslim atau dua kelompok muslim, dua kelompok mukmin saling membunuh, saling berperang satu dengan yang lainnya, ya, maka diancam dengan neraka. Nah, ya. Akan tapi para ulama di antara Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan kalau seandainya peperangan tersebut dikarenakan ada alasan yang disyariatkan, maka tidak masuk ke dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Seperti contohnya memerangi ahlul bughad, ya, memerangi pemberontak, walaupun mereka itu muslim, ya, mereka bersyahadat, mereka menegakkan sholat dan melaksanakan syiar-syiar Islam yang lainnya, tapi mereka pemberontak. Nah, dengan alasan yang syar'i boleh untuk memerangi mereka. Dan ketika memerangi mereka, maka tidak masuk ke dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya berada di dalam neraka. Nah, kata Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, Abu Bakar istabaha 'ala al-amru wa dhanna anna al-hadis yantabiqu 'ala Ali wa Muawiyah. Tersamarkan perkaranya bagi Abu Bakar. Beliau mengira bahwasanya hadis ini bisa diterapkan kepada peperangan antara Ali dan Muawiyah. Nah, padahal kata Syekh Ibnu Baz, wa hadzal hadis inda ahli sunnati fi haqqi dhalamah. Ya, hadis ini menurut ahli sunnah bisa diterapkan kepada orang yang berbuat zalim. Nah, ya, yata'allaluna bi ghairi asbab syar'iyyah. Berperang atau saling membunuh di antara mereka. Nah, bukan dikarenakan sebab-sebab yang disyariatkan. Fahaulai mutawa'aduna bin nar. Maka mereka yang berperang tanpa alasan yang disyariatkan tadi, dalam keadaan mereka sesama muslim, maka diancam dengan neraka. Ya. Peperangan sama muslim misalkan dikarenakan dunia, ya, dikarenakan harta,
dikarenakan jabatan, dikarenakan kedudukan, dikarenakan kekuasaan. Ya. Bukan dikarenakan sebab yang disyariatkan, maka kedua-duanya diancam dengan neraka. Nah, adapun yang terjadi di antara para sahabat ketika itu, bukan dikarenakan urusan dunia, bukan dikarenakan rebutan kekuasaan. Nah, akan tapi mereka berselisih paham ya, tentang pendapat di antara mereka ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, sebagian mereka ada yang menuntut supaya diselesaikan terlebih dahulu tentang kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, dan di antara mereka berpendapat harus diangkat dulu khalifah setelahnya. Ya. Sehingga masing-masing mereka beristihad. Nah, dan ketika itu istihad yang dianggap benar, istihad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, harus diangkat lebih dahulu khalifah, pemimpin setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Baru setelah itu ya diselesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga bukan dikarenakan kekuasaan, rebutan kekuasaan, bukan. Tapi dikarenakan masalah yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, sampai terjadi apa yang terjadi. Ya. Dan sekali lagi, tidak boleh kita membicarakan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara para sahabat. Ya. Dikatakan sekali lagi, kebaikan-kebaikan mereka sangat banyak. Ya. Kesalahan yang mereka lakukan belum seberapa dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka. Sehingga Rasulullah mengingatkan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Ya. Tidak boleh kita mencela sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya. Atau sahabat-sahabat yang bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak boleh. Mereka adalah sahabat Nabi SAW. Nah, ingat Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Ya. Kenapa dikatakan sekali lagi, kebaikan yang mereka lakukan, keutamaan yang ada pada mereka, jauh lebih banyak dibandingkan kesalahan yang mereka terjatuh padanya. Nah, ya, sehingga tatkala kita membaca, mendengar peristiwa yang terjadi ketika itu, baik perang Siffin atau perang Jamal, nah, ya, maka hendaklah kita menahan lisan-lisan kita dari membicarakan kejelekan-kejelekan atau kesalahan-kesalahan yang sebagian sahabat terjatuh padanya. Ya. Kenapa dikatakan tadi? Mereka terjatuh kepada kesalahan, dikatakan ijtihad. Dan mereka berhak berijtihad. Mereka ahli dalam ijtihad. Ya. Sehingga hendaknya kita meyakini sebagaimana ucapan Nabi SAW. Nah, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad kemudian benar ijtihadnya, dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila salah ijtihadnya, mendapatkan berapa? 1 pahala. Dan diampuni, dimaafkan kesalahannya. Ya. Ketika salah, Rasulullah sudah mengatakan dia mendapatkan 1 dosa. Atau dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tidak demikian. Tapi justru Rasulullah mengatakan, walaupun dia salah, tetap dia mendapatkan 1 pahala. Dikatakan ijtihadnya. Ya. Nah.
Sehingga sekali lagi, ya, hadis yang kita bacakan tadi, idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar, apabila dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, ya, masing-masing membawa pedang, masing-masing ingin saling membunuh, ingin saling menghunuskan pedangnya, yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka, ini berlaku, ya, kalau dikarenakan kezaliman di antara mereka berdua. Nah, ya, bukan dikarenakan sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, ya, bukan dikarenakan sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, tapi dikarenakan dunia tadi, dikarenakan jabatan, kekuasaan, dan semisalnya. Ya. Adapun kalau ada sebab yang disyariatkan, seperti yang kita sebutkan tadi, memerangi ahlul bughat, misalkan, orang-orang yang memberontak, walaupun orang yang memberontak ini, mereka adalah kaum muslimin, ya, tapi kan dibolehkan dalam syariat ini, memerangi orang-orang yang memberontak. Jika dia terjadi, misalkan peperangan, walaupun sama-sama muslim, tidak masuk dalam ancaman, ya, hadis yang dibacakan tadi. Nah, ya. Begitu juga ketika seseorang, ya, membela diri, dengan membela dirinya menyebabkan membunuh orang lain. Ya. Misalkan ada rampok, hendak merampok, ya. Nah, walaupun perampok ini sebagai seorang muslim, misalkan, dia seorang muslim, tapi merampok, ya, kita berusaha membela diri kita. Nah, dan terjadi apa yang terjadi, ternyata si perampok terbunuh. Ya. Maka tidak berlaku hadis yang disebutkan tadi, bahwasanya yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya berada dalam neraka. Kenapa dikatakan ada hadis yang mana Nabi SAW mengatakan, ya, apabila ada seseorang yang ingin mengambil hartamu, janganlah kau berikan kepadanya. Ya. Bagaimana kalau dia memerangi saya, hendak membunuh saya? Maka Rasul mengatakan, ya, lawan dia. Nah, bagaimana kalau seandainya dia membunuhku? Nah, ya, maka Rasul mengatakan, fa anta syahid, engkau syahid. Ya, engkau syahid dikarenakan engkau membela hakmu. Nah, wa in qataltuhu, kalau aku membunuh orang tersebut dikarenakan membela diri, fa huwa finnar, maka orang tersebut berada di dalam neraka. Rasulullah tidak mengatakan kedua-duanya berada dalam neraka. Ya. Nah, sehingga hadis tadi dijelaskan para ulama, apabila ada dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya berada dalam neraka, ini kalau sebabnya kezaliman, ya, pada keduanya. Nah, peperangan, pembunuhan tersebut dikarenakan dunia, dikarenakan kedudukan. Ya. Adapun ketika seorang membela dirinya, membela hartanya, membela haknya, nah, kemudian sampai terjadi misalkan perkelahian, ya, dia berusaha membela diri, ya, tapi misalkan ternyata orang yang merampok tadi terbunuh, nah, maka orang yang membela diri tadi tidak diancam dengan neraka. Ya. Barakallahu fikum.
Ini yang dijelaskan para ulama berkenaan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Ya. Apabila kedua orang muslim, ini pun menjadi pendalilan dalam bab yang kita bahas. Ya. Bahwasanya, orang yang melakukan dosa besar, di antaranya tadi membunuh, dosa besar. Ya. Bahkan ancamannya sangat besar bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Tapi Nabi mengatakan masih sebagai seorang mukmin, masih sebagai seorang muslim. Idza taqal muslimani, apabila kedua orang muslim berjumpa dengan membawa pedang masing-masing, masih dinamakan sebagai seorang muslim. Ya. Walaupun mereka saling membunuh satu dengan yang lain, ya, masih dinamakan sebagai seorang muslim. Sehingga ini merupakan dalil bahwasanya orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan kaum mukminin, ya, tidak dikafirkan. Ya. Kecuali kalau kemaksiatannya berupa kesyirikan. Adapun selain atau yang di bawah kesyirikan, maka tidak menyebabkan keluar dari agama Islam. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya berada di dalam neraka. Kemudian Abu Bakrah bertanya kepada Rasulullah SAW, yang membunuh telah jelas dia diancam dengan neraka. Lantas bagaimana dengan yang terbunuh? Kenapa dia pun diancam dengan neraka? Rasulullah SAW menyebutkan sebabnya, dikarenakan orang yang terbunuh tadi sebelumnya juga dia bersemangat untuk membunuh temannya. Tapi dikarenakan terdahului, ya, terbunuh, ya, sehingga dia tidak bisa membunuh temannya. Padahal sebelumnya telah berniat, bertekad kuat, bersemangat untuk membunuh temannya. Berkaitan dengan niatan seseorang untuk melakukan kejahatan, kejelekan, ya, apakah dicatat sebagai suatu dosa ataukah tidak? Para ulama merinci. Kalau seandainya seseorang berniat untuk melakukan kejelekan, ya, niat untuk melakukan kejelekan. Kalau dia melakukan sebab-sebabnya, akan tapi tidak bisa, ya, melakukan kemaksiatan tersebut, maka sudah dicatat sebagai kejelekan yang sempurna. Ya. Seperti seorang misalkan hendak mencuri. Sudah ada niat yang kuat untuk mencuri. Dia lakukan sebab-sebabnya. Mengintai rumah seseorang, misalkan. Ya. Dia siapkan alat-alat untuk mencuri. Ya. Ketika dia hendak membongkar jendela atau pintu, ya, tiba-tiba mungkin dia sakit. Sehingga dia tidak mampu untuk membuka. Tiba-tiba tangannya misalkan sakit. Atau tiba-tiba dia jatuh. Ya. Sehingga dia tidak mampu lagi untuk melanjutkan rencananya tadi. Maka yang semacam ini sudah dicatat sebagai suatu kejelekan yang sempurna. Ya. Atau dia sudah melakukan sebab-sebab. Tiba-tiba
pemilik rumahnya pulang. Ya. Kemudian dia mengurungkan niatnya. Nah, maka yang semacam ini pun telah dicatat sebagai suatu kejelekan yang sempurna. Adapun apabila ada seorang berniat untuk melakukan kejelekan, kemudian meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah niatan ini, maka dicatat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Ya, berniat untuk mencuri misalkan. Ya. Walaupun dia telah melakukan sebab-sebabnya, mempersiapkan alat-alat dan sebagainya, ya, ketika dia hendak mencuri, nah, dia ingat ini merupakan dosa, ini merupakan kemaksiatan. Kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan, ya, kemaksiatan yang hendak dilakukan tersebut. Ya, maka yang semacam ini dia mendapatkan kebaikan yang sempurna. Ya, seseorang berniat untuk berzina, misalkan na'udzubillah, ya, dia mempersiapkan segala halnya, mempersiapkan bayarannya. Ya. Nah, dia mendatangi misalkan perempuan yang hendak dizinahinya. Kemudian tiba-tiba dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dia meninggalkannya. Ya, maka yang semacam ini mendapatkan pahala yang sempurna. Dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Ya. Ada yang ketiga, seseorang yang berniat untuk melakukan kejelekan. Ya. Kemudian dia meninggalkannya. Bukan karena Allah, bukan juga dikarenakan dia lemah, tidak bisa melakukan kemaksiatan tersebut. Akan tapi tiba-tiba dirinya nggak mau, ya udah nggak jadi, misalkan. Nah, maka yang semacam ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak dicatat padanya suatu kejelekan, ya, tidak juga dicatat padanya suatu kebaikan. Nah, berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha fa in 'amilaha fa ana aktubuha lahu. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kejelekan, ya, dan dia tidak melakukannya, nah, maka aku mengampuninya selama dia tidak melakukannya. Kalau dia melakukannya, maka aku catat kejelekan padanya. Ya, ini dirinci oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika seorang berniat untuk melakukan kejelekan, kemudian ya dia tidak melakukannya. Nah, kalau dia tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dicatat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Nah, tapi kalau dia tidak melakukannya tapi sudah menempuh sebab-sebab, ya, kemudian tidak jadi melakukannya dikarenakan dia tidak mampu melakukannya, nah, maka tetap dicatat sebagai satu kejelekan yang sempurna. Sehingga seorang ketika berniat untuk melakukan kejahatan atau kejelekan atau kemaksiatan, kemudian dia melakukan sebab-sebab, ya, untuk melakukan kemaksiatan tersebut, kemudian dia tidak jadi melakukan kemaksiatan tadi, kalau dikarenakan dia tidak mampu, ya, nah, mungkin dikarenakan tadi ada orang yang melihatnya, dia malu, ya, tidak mampu. Nah, atau tiba-tiba dia sakit, ya, sehingga tidak mampu melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, maka tetap dicatat sebagai suatu kejelekan. Nah, yang ketiga, ketika dia berniat melakukan kejelekan, nah, kemudian tidak jadi melakukan kejelekannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya, bukan juga dikarenakan dia tidak mampu, dia masih mampu melakukannya. Ya, mampu, ini bisa saya lakukan. Tapi tiba-tiba dirinya tidak mau melakukannya. Nah, ya, makanya semacam ini kata Syekh Utsaimin, ya, fahada yughfaru lahu. Yang semacam ini diampuni. Ya. Tapi tadi dia belum
melakukan sebab-sebabnya. Hanya sebatas niatan saja. Ya, atau lintasan pikiran, atau bisitan pikiran, bisitan hati. Nah, ingin melakukan kejelekan. Nah, kemaksiatan dia mampu melakukannya dalam keadaan sehat, misalkan punya harta, ya. Tapi tiba-tiba sudah nggak jadi. Nah, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala nggak jadinya, bukan juga dikarenakan dia lemah, tidak mampu melakukan kemaksiatan tersebut. Tapi dirinya mengatakan sudah nggak jadi. Nah, maka yang semacam ini kata Syekh Ibnu Utsaimin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan belum dicatat sebagai suatu kejelekan, belum juga dicatat sebagai suatu kebaikan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi di antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahul hamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.